I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Baiklah, untuk materi respirasi seluler secara aerob kita lanjutkan dengan katabolisme selain dari karbohidrat, yaitu lemak dan protein. Seperti yang pernah kalian ketahui di kelas 11 bahwa sumber energi itu tidak hanya berasal dari karbohidrat tetapi bisa juga lemak ataupun protein. Untuk lemak ini dipecah menjadi dua jenis, yaitu gliserol dan asam lemak. Jadi proses pemecahannya yang berlangsung di usus halus. Gliserol ini akan masuk ke sel, kemudian diubah menjadi PGAL atau fosfoglyceraldehid dan mengikuti jalur glikolisis, kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu DO asam pirufat, siklus Krebs dan transfer elektron. Sedangkan untuk asam lemak ini akan mengalami oksidasi beta sehingga membentuk asetil-CoA. Jadi untuk asam lemak tidak melalui fase glikolisis dan DO asam pirufat, tetapi nantinya akan masuk bergabung ke siklus Krebs saja, sehingga energi yang dihasilkan dari asam lemak ini cenderung jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gliserol yang melalui tahapan glikolisis. Sedangkan untuk jalur protein ini akan mengalami dulu namanya deaminasi atau pelepasan gugus amin atau NH3 yang akan dibuang melalui urin dalam bentuk urea. Kemudian asam-asam amino jenis tertentu misalnya golongan gliserin dan juga serin ini akan masuk ke jalur asam pirufat. Kemudian ada jenis asam amino lainnya yaitu fenilalanin, isoleusin dan leusin ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Sedangkan ada beberapa jenis lainnya seperti asparagin dan asam aspartat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Jadi untuk asam amino ini bergantung jenis asam aminonya akan masuk dalam 3 jalur respirasi, yaitu diubah menjadi asam pirufat atau asetil-CoA atau menjadi oksaloasetat. Kemudian ada juga golongan glutamin, glutamat, arginin dan histidin yang kemudian diubah menjadi alfa ketoglutarat. Jadi untuk asam amino ini energinya juga lebih sedikit dibandingkan karbohidrat ataupun gliserol karena tidak melalui jalur awal dari glikolisis. Selain respirasi aerob, makhluk hidup tidak terkecuali manusia juga dapat melakukan respirasi secara anaerob atau biasa juga kita sebut dengan fermentasi. Terdapat 2 jenis fermentasi, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ini dapat berlangsung pada organisme tingkat tinggi, misalnya hewan maupun manusia. Sedangkan fermentasi alkohol ini berlangsung pada golongan jamur, misalnya jamur yang digunakan sebagai ragi, yaitu golongan Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk fermentasi asam laktat, hasil dari proses glikolisis berupa asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat tanpa proses pengurangan karbon. Kemudian NADH digunakan untuk mereduksi asam pirufat langsung menjadi asam laktat. Sehingga energi yang dihasilkan dari proses ini hanya berupa 2 ATP saja. Proses ini berlangsung ketika katabolisme itu terjadi melebihi pasukan oksigen yang ada di dalam darah, atau dengan kata lain sel-sel tubuh kita sedang melakukan aktivitas tinggi tetapi jumlah oksigen tidak mencukupi. Nah, selain dari manusia, organisme tingkat tinggi lainnya, bakteri yang dapat melakukan fermentasi asam laktat diantaranya adalah bakteri fermentasi keju dan juga yogurt, yaitu Streptococcus sp. Berikutnya untuk fermentasi alkohol. Pada proses fermentasi alkohol sedikit ada perbedaan dengan fermentasi laktat, di mana pada fermentasi alkohol asam pirufat akan melepaskan 1 karbonnya dalam bentuk CO2, kemudian berubah menjadi 2 asetaldehid yang memiliki karbon 2. Selanjutnya asetaldehid akan direduksi oleh NADH menghasilkan etanol atau alkohol atau C2H5OH. Nah, dalam proses ini juga dihasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan asam laktat, yaitu 2 ATP saja. Kemudian organisme yang melakukan fermentasi ini yaitu Saccharomyces cerevisiae.
Jika kita ringkas, maka fermentasi ini dapat diringkas reaksinya seperti berikut, yaitu fermentasi asam laktat diubah dari asam pirufat menjadi asam laktat plus 2 ATP, kemudian fermentasi alkohol dari glukosa atau asam pirufat juga oleh Saccharomyces diubah menjadi etanol, CO2 dan 2 ATP. Nah, untuk fermentasi alkohol ini bisa dilanjutkan hingga membentuk asam cuka. Pada proses pembentukan asam cuka ini, maka etanol dilanjutkan oleh bakteri asam cuka sehingga terbentuklah asam cuka.